Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang dikepung sekelompok goblin. Namun dengan sangat mudahnya pemuda itu langsung membantai para goblin tersebut. Pada saat ini cerita memperlihatkan seorang yang sedang melakukan perjalanan dan orang itu dikepung oleh kawanan goblin. Di saat itu juga ada sekelompok prajurit yang datang membantu orang tersebut dan membantai para goblin-goblin tersebut. Lalu cerita berpindah lagi di sebuah kota dan kita diperlihatkan sang MC kita yang bernama Fat. Orang yang nampak lusuh, bak orang yang tak terawat. Dan pada saat itu juga dia sedang berjaga di gerbang kota. Saat dia berjaga, Fred melihat para prajurit yang baru pulang habis berburu monster goblin. Setelah mendengar kalau para prajurit itu habis berburu goblin, Fred hanya bisa menghela nafas karena dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kemampuan miliknya adalah glutoni, kemampuan yang tidak berguna menurutnya sih. Beberapa saat kemudian, para kesatria suci datang, dan orang-orang yang melihat itu adalah kesatria suci dari keluarga Flerik. Mereka langsung tegang dan panik dong, Lur. Di saat kesatria suci dari keluarga Flerik berjalan, tiba-tiba ada sebuah jeruk yang jatuh mengenai kaki salah seorang kesatria suci yang bernama Hado. Hado yang melihat kakinya terkena jeruk, dia langsung menendang orang yang telah menjatuhkan jeruk tersebut. Memil yang datang bersama Hado, dia menghampiri orang tersebut. Bukan malah melerai, dia malah mengancam orang tersebut akan memenggal kepalanya. Lanjut. Salah seorang teman mereka yang menjadi pemimpin ikut berbicara dan menyuruh mereka untuk berhenti dan segera pergi dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat itu pun dibuat geram. Ya, bak netizen lah ya kan. Untung nggak ada toktik di sana. Kalau ada toktik mah viral nih WKWK. Oke, lanjut lagi, lanjut. Kembali ke MC kita yang masih berjaga. Tiba-tiba ketika kesatria itu pun menghampiri Fed. Dan ternyata Fed menggantikan mereka untuk berjaga di gerbang. Dan orang yang memimpin mereka bertiga bernama Rafali. Bukan Rafathar ya guys ya. Dengan sangat songongnya, Rafali membayar Fed dengan melemparkan uang koin miliknya. Fed yang melihat itu hanya menerima uang tersebut dan akan mengambilnya. Namun pada saat itu juga Hado malah menginjak dan menendang Fed karena perutnya terus-terus berbunyi. Fed yang diperlakukan seperti itu hanya bisa membatin sambil dipukuli dan dihina. Karena di dunia ini orang-orang dibedakan oleh kemampuan mereka yang diberikan oleh dewa. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan tidak berguna seperti Fed. Dan ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan khusus seperti para kesatria suci. Di saat Fed akan berdiri, Hado malah menginjak kepalanya. Namun pada saat itu juga ada seorang gadis kawai yang menghentikan para anak songong tersebut. Dan nama gadis itu adalah Roxy dari keluarga Hart. Setelah mereka diceramahi oleh Roxy, mereka bertiga pun pergi dari sana. Ya kena mental lah ya. Dan Fed pun dibantu berdiri oleh Roxy, yang layaknya seorang bidadari yang turun dari surga. Setelah Roxy mengoles luka yang diderita oleh Fed dan menggantikan Fed untuk berjaga, Roxy mengatakan kepada Fed kalau trio Wek-Wek itu melakukan hal buruk lagi kepada dirinya. Fed harus memberitahukan itu kepada Roxy. Fed yang mendengar itu hanya menjawab kalau itu sudah biasa. Lalu Fed pun pergi. Singkat cerita, Fed pergi ke tempat biasa dia makan. Saat dia makan, dia masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Roxy kepadanya sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Roxy mendapatkan masalah karena membantunya. Pada saat itu juga sang pemilik kedai makan memberitahukan kepada Fed kalau Fed terus-menerus diperlakukan seperti itu, Fed bisa-bisa berakhir mengenaskan. Setelah mendengar itu, Fed pun pergi dari tempat makan tersebut.
Di perjalanan pulang, Fed yang masih merasa sakit hanya berharap meskipun dirinya tidak menjadi kesatria suci, bisa menjadi seorang prajurit atau pedagang pun tidak masalah baginya. Namun saat Fed memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dirinya melihat sekelompok pencuri. Fed yang melihat itu sontak pergi melaporkan hal tersebut kepada Roxy yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan berita tersebut, Roxy lantas meminta tolong kepada Fed untuk menjaga gerbang sebentar. Lalu dia pun langsung mencari para pencuri yang sedang berkeliaran. Di saat Fed menjaga gerbang, tidak disangka salah seorang pencuri lolos dari pengejaran Roxy. Fed yang melihat pencuri itu lari ke arahnya pun terkejut. Karena takut Roxy dalam masalah kalau ada pencuri yang kabur, Fed pun memberanikan diri untuk melawan pencuri yang kabur tersebut. Setelah membunuh pencuri tersebut, tiba-tiba kemampuan glutoni milik Fed aktif. Fed yang melihat itu pun terkejut. Di saat Fed terkejut dan kebingungan, Roxy datang kembali menghampiri Fed karena khawatir. Di saat Roxy memegang tangan Fed, tiba-tiba Fed bisa mendengar ucapan hatinya Roxy. Fed yang mendengar dan mengetahui itu, dia semakin kebingungan dong lur. Namun setelah Roxy tidak menggenggam tangan Fed, Fed tidak lagi mendengar suara Roxy. Dan pada saat ini Fed meminta Roxy agar mengklaim telah membereskan semua pencuri. Karena kalau Rafale tahu dia melakukan hal tersebut, Fed dan Roxy akan mendapatkan masalah. Roxy dengan sangat santai menyetujui permintaan tersebut. Lalu Roxy juga meminta agar Fed bekerja di keluarga Hart dan berhenti bekerja dari keluarga Flerik. Roxy juga mengatakan kalau masa depan Fed ada di tangannya sendiri. Fed yang mendengar ucapan itu pun langsung berpikir cerah. Lalu Fed pun menerima tawaran tersebut. Ya bisa bekerja di bawah gadis kawinan cantik Pak Bidadari, ngapain ditolak gak sih? Ya guys ya, lanjut. Setelah sampai di rumah, Fed terkejut tiba-tiba dia memiliki kemampuan tambahan yaitu identifikasi dan telepati. Dia juga baru menyadari mungkin suara hati milik Roxy sebelumnya adalah kemampuan telepati miliknya tersebut. Setelah mengetahui itu, Fed pun berpikir mungkin sekarang dirinya bisa berburu monster seperti para prajurit. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini Fed pergi ke pasar untuk membeli senjata atau pedang ya guys ya. Di saat dia sedang melihat-lihat senjata, si pemilik toko langsung menghampiri Fed dengan sangat ramah. Namun setelah melihat budget milik Fed, si pemilik toko langsung tidak berminat lagi. Ya karena kismin. Fed yang melihat itu pun langsung menyesal padahal uang itu adalah semua tabungannya selama dia bekerja. Pemilik toko menyuruh Fed untuk memilih senjata jelek yang berada di tong di samping toko tersebut kalau budget Fed hanya segitu. Fed yang mendengar itu langsung melihat-lihat senjata tersebut dan mengidentifikasinya. Setelah banyak mengidentifikasi senjata-senjata itu, Fed tiba-tiba menemukan senjata yang nampak bagus tapi sangat kotor. Tidak terawat lah ya, sama seperti dirinya. Namun saat Fed sudah memegang senjata tersebut, tiba-tiba senjata itu berbicara. Fed yang mendengar itu pun sontak kaget lur. Dan pedang itu bernama Grit atau kerakusan, tamak lah ya namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan pedang satu tangan. Pedang itu berkata agar Fed membelinya. Pedang itu juga memanggil Fed dengan nama Glutoni, bukan namanya. Karena merasa mirip pedang dan manusia, Fed pun membeli pedang itu dan pergi. Berpindah di tempat lain, kini kita diperlihatkan Memil dan Rafale yang sedang membicarakan Roxy yang sudah merekrut Fred. Memil yang tidak suka mengajak Rafale untuk memberi pelajaran kepada Roxy.
Rafali yang mendengar itu menolak ajakannya karena keluarga Hart juga salah satu dari keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi dia tidak ingin membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Rafali pun pergi dari tempat tersebut dan dia mengatakan kalau dia sedang melakukan penelitian untuk menjadi abadi. Memil yang mendengar itu hanya tertawa terbahak-bahak. Kita berpindah lagi ke MC kita yang ingin mencoba pedang barunya. Di saat Fat sedang berbicara dengan pedangnya, tiba-tiba ada goblin yang menyerangnya. Namun dengan cepat ditebas oleh Fat. Setelah mengalahkan satu goblin, tiba-tiba Fat sudah dikepung gerombolan goblin yang ada di sana. Dan Fat pun mengalahkan semua goblin itu. Setelah Fat mengalahkan semua goblin itu, dia mendengarkan suara lagi yaitu kemampuan glutoni aktif. Berulang kali setiap dia mengalahkan goblin-goblin itu. Dan dia juga mendapatkan skill baru lagi setelah mengalahkan goblin. Tanpa dia sadari, Fat pun sudah tidak lapar lagi setelah menghabisi para goblin-goblin tersebut. Grid yang melihat kebingungan Fat, dia menjelaskan kalau orang lain akan naik level setelah mengalahkan monster. Namun itu berbeda dengan kemampuan glutoni milik Fat, karena glutoni mencuri atribut dan kemampuan lawan yang sudah dikalahkannya. Dia juga menekankan lagi kepada Fat kalau mereka itu sama. Di saat Fat mendengar penjelasan itu, dia melihat para prajurit yang akan melewati tempat Fat berada. Grid yang melihat itu juga langsung memberitahukan kepada Fat untuk merahasiakan kemampuannya tersebut karena kemampuannya itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Lalu Fat pun memutuskan akan bertarung sendiri dengan menyembunyikan kemampuannya tersebut. Lalu Fat pun memutuskan pulang dan tak lupa juga Fat disuruh memotong telinga goblin yang sudah dia kalahkan untuk menukarkannya dengan uang oleh si Gret. Setelah Fat menukarkannya, Fat mendapatkan uang 3 koin perak, 80 perunggu setelah membunuh 38 goblin. Di saat Fat berjalan akan pulang, dia menabrak seseorang dan gadis itu menyentuh Fat dan itu juga membuat Fat bisa mendengar suara hati gadis itu yang sedang meminta pertolongan. Fat yang melihat itu pun terkejut. Setelah mengobrol dengan pedangnya, Fat pun memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Singkat cerita, orang tersebut membawa gadis itu di sebuah tempat dan mengikatnya. Orang itu mengatakan kalau gadis itu akan diberikan kepada kesatria suci untuk menjadi mainan kesatria suci. Fat yang bersembunyi dan melihat gadis itu disiksa dan menangis, dia ingin segera bertindak. Namun pedangnya menghentikan tindakan Fat karena orang tersebut cukup kuat dan menyarankan Fat untuk menunggu kesempatan. Pada saat ini kita berpindah di panti asuhan. Sebelum makan, pemimpin panti asuhan menceritakan tentang Dewi Laplace, Dewi pencipta dunia ini, dan menceritakan bahwa Dewi Laplace lah yang memberikan kemampuan kepada manusia sebelum dia meninggalkan dunia tersebut. Lalu mereka pun makan. Saat sedang makan, seorang anak terlihat sedih. Pemimpin panti asuhan yang melihat itu bertanya kepada anak tersebut. Sontak anak itu memberitahukan kalau Dewi Laplace tidak adil karena dia tidak memberikan kemampuan yang hebat seperti para kesatria suci. Kenapa dia tidak memiliki hal tersebut? Pemimpin panti asuhan pun memberitahukan bahwa sebelum Dewi Laplace meninggalkan dunia ini, tidak ada kemampuan dan manusia semua setara. Anak itu pun menjawab kalau dirinya ingin hidup pada zaman itu. Pemimpin panti asuhan pun memeluk anak itu supaya menenangkannya. Di saat itu juga salah seorang suster panti asuhan datang dan mengatakan kalau anak yang bernama Sahara tidak ditemukan di mana-mana. Lalu dia berkata kalau dia akan mencari Sahara di kota.
Kembali ke tempat gadis yang diculik. Pada saat ini penculik gadis itu sedang marah-marah menendang-nendang tiang yang ada di sana. Setelah selesai marah-marah, orang tersebut pun pergi meninggalkan gadis tersebut. Di saat gadis itu menangis dan ketakutan, sang MC kita datang. "Apakah kau baik-baik saja?" katanya. Di saat Fed akan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut, tidak disangka orang yang mencuri gadis tersebut berada di belakang Fed. Di saat Fed akan bertarung, dia sadar kalau dirinya sekarang masih melindungi seorang gadis kecil. Di saat Fed kebingungan, Greg memberikan ide kepada Vel kalau dia harus lari dan menunggu kesempatan karena musuhnya sekarang meremehkan dirinya. Setelah dirasa waktunya sudah pas, Fed pun langsung menjatuhkan kotak-kotak yang ada di sana. Lalu dia langsung menyerang orang tersebut. Orang tersebut langsung melawan balik. Lalu setelah Fed menebas orang tersebut, dia langsung bertanya siapa kesatria suci yang menyuruhnya. Karena orang itu bungkam, Fed pun langsung menyiksa orang tersebut. Dan ya, ternyata orang yang menyuruhnya adalah Hado Flery. Setelah mengetahui itu, Fed pun mengantarkan gadis itu pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba perut gadis itu bunyi. Lapar guys ya. Lalu Fed membelikan gadis itu makan di pinggir jalan. Dan nama gadis itu adalah Sahara. Di saat gadis itu makan daging, tiba-tiba Fed yang melihat itu langsung memberikan tusuk dagingnya kepada Sahara juga. Setelah selesai makan, Fed mengantarkan Sahara ke panti asuhan. Lalu Sahara pun mengucapkan terima kasih kepada Fed dengan tulus. Fed yang mendengarkan ucapan terima kasih, dia pun terkejut karena itu pertama kalinya ada seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Lalu Fed pun mendekati Sahara. Dia juga berkata kepada Sahara, tidak peduli sesulit apapun keadaannya, bila kau bisa tertawa, suatu hari nanti kau akan menemukan kebahagiaan. Dan Fed pun mengingat kata-kata itu dari ayahnya. Setelah mengatakan itu, Fed pun pergi ingin segera pulang. Di perjalanan pulang, Greg bertanya kepada Fed apakah dirinya akan menggunakan pakaian seperti itu di saat dia akan bekerja untuk pertama kalinya di keluarga Hart. Dan kita pindah ke restoran tempat biasa Fed makan setelah habis bekerja. Di sana si pemilik restoran berbicara dengan seseorang dan mereka membahas kematian Tuan Mason sang kesatria suci dari keluarga Hart yang gugur di saat berburu monster yaitu naga suci. Orang tersebut juga mengatakan kalau saat ini Nona Roxy akan menggantikan Mason dari keluarga Hart. Dia juga khawatir kalau Roxy tidak akan bisa menertibkan keluarga Flerik yang gak punya akhlak tersebut. Lalu keesokan harinya pun tiba. Fed yang baru pertama kali bekerja di keluarga Hart, dia langsung disambut pemandangan indah dari kediaman keluarga Hart. Namun tak seindah Roxy yang kawaii ini guys ya. Fed yang melihat Roxy hanya berkata, Roxy yang mendengar itu langsung tersipu malu dong lur. Bisa aja nih sedot WC berkata anjay anjay. Lalu Roxy pun mengajak Fed masuk ke kediaman dan dia membawa Fed ke makam ayahnya. Setelah sampai di makam ayahnya, Roxy menceritakan kalau ayahnya meninggal 5 hari yang lalu melawan naga suci di Galia. Galia adalah tempat sarang para monster berada. Dan salah satu tugas kesatria suci adalah membatasi para monster yang ada di sana. Fed yang mendengar itu langsung tidak enak hati kepada Roxy. Roxy yang melihat kalau Fed tidak enak hati, dia berkata kalau itu tidak menjadi masalah. Dia juga meminta Fed untuk membuat kediaman keluarga Hart menyenangkan bersama-sama. Fed pun langsung menyetujuinya.
Lalu mereka pun hendak berpegangan tangan. Fed yang menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan telepati, dia langsung panik dong lur. Dan untungnya kepala pelayan datang. Kepala pelayan itu bernama Haru. Setelah Haru mendekat, dia langsung menceramahi Fed. Lalu Fed pun makan daging di kantin dan memotong tanaman di halaman. Dan tak terasa sudah seminggu Fed bekerja di kediaman keluarga Hart. Saat Fed mengobrol dengan bapak-bapak yang juga bekerja di kediaman keluarga Hart, tiba-tiba perut Fed berbunyi. Bapak-bapak yang mendengar suara perut Fed pun terkejut, padahal Fed baru saja selesai makan siang bersama mereka. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Haru datang dan menyuruh Fed untuk menemui Roxy karena Roxy memanggil Fed. Singkat cerita, Fed sudah bersama Roxy di tengah taman. Roxy yang kawai menuangkan teh kepada Fed. Anjir, jiwa jomblo saya meronta-ronta kalau seperti ini, guys ya. Bercanda, lanjut. Fed yang masih memikirkan kenapa dia lapar tidak mendengarkan apa yang Roxy ucapkan. Roxy yang melihat itu langsung memanggil Fed berkali-kali dengan nama V. Fed yang tersadar langsung melihat Roxy seperti ayahnya karena ayahnya biasa memanggil dirinya V. Lalu Fed pun bertanya kepada Roxy kenapa dia memanggil dirinya V. Roxy dengan santai menjawab kalau sekarang Fed sudah Roxy anggap sebagai keluarga. Atau salting dong MC kita lur. Di saat Fed menyuruh Roxy untuk memanggil dirinya Fed saja, Roxy langsung menolaknya dan tiba-tiba Fed pingsan. Singkat cerita, Fed baru bangun dari pingsannya. Setelah Fed melihat surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk berlibur, Fed langsung bertanya kepada Grid apa yang sebenarnya terjadi. Grid menjelaskan kalau kemampuan glutoni membutuhkan jiwa dan Fed harus melahap jiwa sampai dirinya mati. Dan apabila Fed tidak berburu jiwa, Fed akan hilang kendali dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Dia juga menyuruh Fed untuk melihat dirinya di cermin. Dan ya, mata Fed berubah menjadi merah. Bak, Rasengan. Ya, bukan Rasengan juga sih ya. Lalu Fed pun memutuskan untuk berburu monster. Waktu Fed melihat banyaknya orang, dia langsung merasa kalau orang-orang yang dia lihat terasa enak dan dia ingin menyerang mereka. Namun Fed masih bisa menahannya. Setelah Fed sampai di tempat gerombolan goblin, monster-monster goblin itu tidak menyerang Fed yang ada di sana karena mereka takut kepada Fed. Dan Fed tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Setelah membantai monster goblin tersebut, Fed yang masih merasa lapar memutuskan ke hutan hub goblin. Dan sekali lagi Fed membantai para goblin-goblin yang dia temukan di perjalanan. Setelah dirinya selesai memburu para goblin dan beristirahat, tiba-tiba ada gempa bumi yang ternyata itu disebabkan oleh Raja Goblin yang sedang lewat. Fed yang melihat itu langsung mengikuti Raja Goblin tersebut secara diam-diam karena Fed menginginkan kemampuan regenerasi milik Raja Goblin. Dan setelah Fed mendapatkan kesempatan, Fed pun langsung menyerang Raja Goblin. Setelah menebas Raja Goblin, Fed malah pelongo-pelongo yang membuat Raja Goblin menyerangnya. Untung masih bisa dihindari ya lur. Dan Fed pun menghindari semua serangan dari Raja Goblin. Lalu Gret pun menyarankan Fed untuk menyerang balik Raja Goblin. Karena kalau dia menghindari serangan itu terus-menerus, Fed tidak bisa mengalahkan Raja Goblin. Dan Fed pun menyerang balik Raja Goblin. Setelah Fed mengalahkan Raja Goblin dan mendapatkan kemampuannya, Gret mengatakan kalau sekarang dirinya sudah bisa mendapatkan level pertamanya dengan atribut milik Fed. Dia menjelaskan kepada Fed kalau Fed memberikan semua atribut yang ia miliki kepada dirinya, Grid akan bisa berubah bentuk. Lalu Grid pun menyuruh Fed untuk memilih. Memilih Fed akan memperkuat dirinya sendiri atau Fed akan memberikan atributnya kepada Grid untuk Grid bisa semakin kuat. Dan Fed pun memilih supaya Grid semakin kuat dan memberikan semua atributnya.
Lalu Grid pun menyerap semua atribut milik Fate ステータスが奪われていく。 dan dia pun menjadi busur sihir. Setelah Grid menjadi busur sihir, dia menyuruh Fate untuk mencoba karena pada saat itu juga ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Dan tanpa basa-basi, Fate langsung menggunakan busur sihir tersebut. Setelah membunuh orang yang tidak dikenal tersebut, Fate langsung mengambil semua telinga monster goblin beserta milik sang raja goblin dan dia memberikannya ke panti asuhan. Keesokan harinya, Fate yang sedang piket pagi, dia memergoki Roxy yang sedang menyamar. Roxy yang penyamarannya ketahuan oleh Fate, dia memberitahukan Fate kalau dirinya hari ini ingin melakukan inspeksi rahasia di kota. Lalu dia mengajak Fate untuk ikut bersamanya melakukan inspeksi rahasia. Lalu mereka pun pergi. Di perjalanan, Roxy menyuruh Fate untuk memanggilnya Lexi sebagai nama samaran. Saat Fate hendak membuang Grid yang terus bacot, Roxy menghentikannya. Lalu Roxy bertanya kepada Fate sejak kapan dia memiliki pedang. Fate yang ditanya hanya bisa terdiam tanpa berkata. Namun setelah Roxy melihat pedang milik Fate, dia tidak lagi bertanya dan mereka berdua pun pergi ke pasar. Setelah berkeliling, tiba-tiba Roxy melihat anggur yang dijual di sana. Karena merasa enak, dia ingin mencicipi anggur tersebut. Yang ternyata itu adalah anggur produk keluarga Hart. Di saat mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba kesatria suci dari keluarga Flerik datang. Dikarenakan perut Fate yang berbunyi, kesatria suci itu menghampiri Fate dan memarahinya. Namun sebelum kesatria suci itu memukul Fate, Roxy menghentikannya. 声が小さい。 やめなさい。 Di saat Roxy akan ketahuan dari penyamarannya, mereka berdua langsung berakting menjadi sepasang kekasih. Meskipun akting mereka sangatlah canggung dan tidak meyakinkan, namun mereka berdua berhasil pergi dari tempat tersebut. Di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba Fate bisa mendengar suara hatinya Roxy lagi. Ternyata Roxy adalah jomblo akut, guys. Belum pernah terpegang tangannya, anjay. Setelah Fate melepaskan tangannya dari Roxy, Roxy mengajak Fate untuk melanjutkan berkeliling lagi. Dan mereka berdua sekarang pergi ke toko permata. Di saat Fate melihat adanya biji permata yang berharga lebih murah, dia mengidentifikasinya berharap mendapatkan permata bagus untuk diberikan kepada Roxy. Lalu Roxy melihat permata yang dia minati. Dikarenakan Fate tidak memiliki uang untuk membeli permata tersebut, Roxy pergi dari tempat tersebut. Kalau dapet cewek pengertian seperti ini mah enak lur. Tapi susahnya punya cewek bilang gak apa-apa, tapi ujung-ujungnya ngambek sampai 3 hari. Anjay, anjay. Di saat mereka berdua berjalan untuk melihat-lihat sambil mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang membicarakan tentang monster goblin yang dibantai oleh monster lain. Padahal itu adalah kelakuan sang MC kita, lur. Roxy yang mendengar itu lantas menghentikan orang tersebut. Namun karena merasa risih, kedua orang itu langsung meninggalkan Roxy. Setelah itu Roxy meminta Fate untuk mengenalkan dirinya dengan seorang prajurit. Fate pun membawa Roxy pergi ke tempat biasa Fate makan. Setelah mengenalkan Roxy sebagai teman kerjanya kepada sang pemilik restoran, si pemilik restoran lalah mengira kalau Roxy adalah pacar Fate. Roxy yang mendengar itu langsung memecahkan gelasnya. Fate pun juga ikut-ikutan. にしないでください。ステータスを。 Lalu mereka bertiga pun mengobrol tren isu baru-baru ini tentang monster yang habis membantai monster goblin yang ada di sekitar kota. Mereka mengira kalau ada monster kuat yang sedang berkeliaran di dekat kota. Padahal monster itu berada di samping mereka, lur. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada sekelompok prajurit dari kota lain yang datang ke restoran tersebut. Setelah melihat Roxy yang cantik dan kawaii, prajurit itu mengajak Roxy untuk menemani mereka minum dan makan. Di saat Fate akan menghentikannya, tiba-tiba Roxy bertindak sendiri. やめろ。 Setelah Roxy memberitahukan identitasnya, para prajurit itu langsung bersujud memohon ampun. 本来聖騎士は民を守るべきもの。
これが父の願いでした。そして私の願いです。Setelah Fat mendengar ucapan dari Roxy, dia bertekad akan selalu bersama Roxy. Lalu Roxy pun bermain dan mengobrol dengan para prajurit-prajurit tersebut. Singkat cerita, Grade pun sudah diperbaiki. Di saat mereka berdua berjalan untuk pulang, tiba-tiba mereka berdua melihat trio Wek-Wek dari keluarga Flerik sedang memaksa anak kecil. Roxy yang jiwanya adil dan berwibawa, dia langsung menyuruh Fat untuk menolong anak tersebut. Setelah trio Wek-Wek itu pergi, Fat dan Roxy mengantarkan anak kecil tersebut untuk mencari ibunya. Di saat mencari ibu anak kecil tersebut, tiba-tiba Fat teringat kesatria suci yang pernah menolongnya waktu dia tersesat. Setelah mereka berdua mengantarkan anak kecil itu kepada ibunya, tiba-tiba Fat terpesona saat melihat senyuman dari Roxy. Anjay, anjay. Lalu mereka pun pulang. Setelah pulang, Roxy dan Fat dimarahi oleh Haru. Dan setelah Fat berada di kamarnya, dia memikirkan cara supaya dia tidak ketahuan oleh Roxy saat berburu monster. Dan Grid pun menyarankan Fat untuk menggunakan topeng. Setelah membeli topeng, Fat membeli biji permata dan diberikan kepada Roxy. Dan biji permata itu berisi permata yang sempat Roxy minati. Dan itu juga membuat Roxy senang. Sah ini Bambang. Lalu kita diperlihatkan para kesatria suci dari keluarga Flerik yang rapat akan pergi ke Galia. Di malam harinya, Fat yang habis memburu para monster di sekitar kota, dia berpapasan dengan para prajurit. Para prajurit yang melihat Fat, mereka mengira kalau Fat adalah Liz atau Mukuro. Dan mereka pun melarikan diri dari Fat karena ketakutan. Di keesokan harinya, Fat yang sedang merawat tanaman, dia didatangi oleh Roxy. Dan Roxy mengajaknya untuk melakukan misi rahasia. Dan singkat cerita, Fat dan Roxy pun pergi menaiki kereta menuju ke kebun anggur milik keluarga Hart. Sesampainya di sana, ibu Roxy menyambut mereka di depan pintu. Roxy yang melihat ibunya, dia langsung menghampirinya dan memperkenalkan calon mantu. Anjay, bukan guys ya. Setelah Roxy memperkenalkan Fat kepada ibunya, ibu Roxy memperkenalkan dirinya yang bernama Aisyah Hart. Setelah itu Aisyah pun bertanya apakah Fat menyukai Roxy. Anjay, to the point banget nih mama. Langsung guys ya. Oke lanjut. Kaget dan panik dong Roxy mendengar pertanyaan tersebut. Namun ternyata Aisyah bertanya tentang apakah Fat menyukai menjadi bawahan Roxy. Waduh, yang jelas dong Bu. Jangan bikin otak traveling dong. Ini hati sudah dak-dikduk ser ini ya kan. Seperti ditanyai oleh calon mertua. Anjay, lanjut. Dengan sangat serius, Fat pun menjawab kalau dirinya akan selalu menjadi bawahan Roxy yang setia dan mengabdikan hidupnya untuk selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raganya. Anjay, kayak mau ijab kabul aja. Oke lanjut. この命が尽きるまでお仕えしたいと思っています。 Roxy yang mendengar itu langsung panik dan melarikan diri dong karena malu dia guys ya, cewek mah gitu. Oke lanjut. Aisyah yang melihat Roxy, dia merasa khawatir kalau Roxy memaksakan dirinya sebagai kepala keluarga setelah kepergian ayahnya. Fat yang melihat kekhawatiran Aisyah, dia menenangkannya dengan cara Tenang aja Bu, ada saya di sini karena saya akan selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raga saya. Apakah perlu mas kawin? anjay, nggak gitu guys ya. Lanjut apa sih nggak jelas. Di tempat lain Roxy yang berada di kamarnya, dia mengingat tentang ayahnya, tentang semua apa yang dikatakan ayahnya dan tentang janjinya kepada ayahnya. 父上、私も父上みたいな聖騎士になります。 Singkat cerita, Fat yang selesai memanen anggur, dia diberikan minuman anggur oleh salah seorang pekerja di sana, tapi bukan cap kakek tua ya guys ya. Lalu mereka berdua pun mengobrol tentang kematian Tuan Mason dan Roxy yang sekarang menjadi kepala keluarga Hart.
Setelah mereka berbicara panjang kali lebar, orang itu pun memberitahukan kepada Fred kalau biasanya monster kobold dari pegunungan seberang biasanya menyerang kebun mereka saat panen tiba. Di saat Fred mendengar cerita orang tersebut, tiba-tiba perutnya bunyi. Ini nggak bisa dikondisikan emang perutnya guys ya. Oke lanjut. Singkat cerita panen pun selesai. Roxy yang memiliki urusan, dia meminta Fred untuk pulang terlebih dahulu. Di perjalanan pulang, Fred pun berpapasan dengan gadis berambut putih yang membawa senjata sabit besar. Fred yang melihat mata gadis itu, dia terkejut dong. Dia lantas mengidentifikasi gadis itu, namun itu tidak berguna. Setelah gadis itu mengatakan kalau dia menemui Fred terlalu awal, dia pun pergi dari sana. Fred yang melihat kepergian gadis itu, dia kebingungan dong. Dia lalu bertanya kepada Creed apakah dia mengenal gadis tersebut. Creed menjawab kalau dirinya tidak mengenalnya. Lalu Roxy datang dan dia memberitahukan kepada Fred kalau kemungkinan gadis itu adalah orang dari Galia. Dan Roxy pun menceritakan kepada Fred kalau 4000 tahun lalu Galia memiliki militer yang sangat luar biasa. Namun dikarenakan serangan monster yang sangat gila-gilaan, kota Galia pun dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Roxy mengajak Fred untuk pulang bersama. Di keesokan harinya, kebun anggur milik keluarga Hart sudah porak-poranda akibat serangan oleh monster. Roxy yang melihat itu lantas bergegas untuk mencari monster kobold. Setelah mereka menemukan sarang monster kobold, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan bos monster kobold yang sangat kuat. Lalu Roxy pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di desa, Roxy menenangkan para warga yang sedang panik dan gelisah. Creed yang melihat Roxy sedang menenangkan para warga, dia berkata kepada Fred kalau Roxy kemungkinan tidak akan mampu melawan bos monster kobold. Lalu Creed pun bertanya apakah Fred tidak ingin bertindak. Fred yang mendengar ucapan dari Creed, dia lantas memutuskan untuk melawan monster kobold dan melindungi Roxy. Meskipun dia bukan lawan dari bos monster kobold. Ya, sebagai lelaki kita harus melindungi seorang wanita yang kita cintai. Oke, lanjut. ロキシー様を死なせるわけにはいかない。やるぞ、グリード。 Di malam harinya, Fred langsung beraksi untuk membantai para monster kobold. Di saat Fred menyerang bos monster kobold, dia malah terkena serangan yang membuatnya terpental dan terjatuh. Di saat Fred rebahan, tiba-tiba ada monster kobold yang menyerangnya dan dia pun langsung menebas monster itu. Lalu Creed pun memberitahukan kepada Fred kalau sekarang Fred sudah bisa menggunakan skill rahasia miliknya. Kalau Fred mau memberikan 10% dari atributnya. Fred yang mendengar itu pun langsung menyetujuinya dan dia pun menggunakan skill rahasia barunya. Setelah mengalahkan bos monster kobold, tiba-tiba Fred sakau. 高揚感。 Di keesokan harinya, Roxy dan orang-orangnya melihat monster kobold yang sudah dibantai. Dia pun terkejut. Lalu mereka pun pulang. 一体誰がこれを。 Singkat cerita, Roxy sudah berada di rumahnya. Dan saat Aisyah melihat Roxy selalu ceria saat bersama Fred, dia lantas memanggil Fred setelah makan siang bersama. Waduh, ada apa nih guys? Oke, lanjut. Lalu Aisyah meminta agar Fred selalu berada di sisi Roxy dan menjaganya. Fred yang mendengar itu pun menyetujui permintaan dari Aisyah. Ya, dapat cewek cantik, kenapa harus ditolak ya guys ya? Oke, lanjut. あの子のそばでずっと支えになってあげてほしいの。はい。 Setelah itu Roxy dan Fred
pun berangkat untuk kembali ke ibu kota. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Fat yang sedang nongkrong dan meratapi nasibnya di restoran langganannya, tiba-tiba dia mendengar kalau Hado sedang mengincar Mukuro dan hendak menghabisinya. Fat yang mendengar itu pun terkejut. Lalu orang-orang itu menggosipkan tentang kesatria suci yang akan ditugaskan ke Galia. Dan ternyata orang yang ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia adalah Roxy. Di saat Roxy nyekar di makam ayahnya, tiba-tiba Fat nongol. Dia meminta agar Roxy untuk menolak menerima tugas ekspedisi ke Galia. Namun Roxy menolak saran dari Fat, siapa lo? Fat yang melihat Roxy pergi, dia mengingat ucapan orang-orang yang ada di restoran tentang rencana keluarga Flerik yang hendak menyingkirkan Roxy dengan pergi ke Galia. Berpindah di kediaman keluarga Flerik, Hado, Memil, dan Rafale merayakan tentang kepergian Roxy ke Galia. Dan singkat cerita, di malam harinya Fat yang telah membantai para monster, dia bertemu dengan Hado berserta dengan para prajurit yang hendak membasmi Fat. Hado yang sudah menemukan Mukuro atau Fat, dia merasa senang. Lalu dia pun menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk segera membasmi Fat. Setelah Fat mengalahkan semua orang-orang yang bersama Hado, tinggal Hado sendirian. Hado yang didekati oleh Fat, dia sangat ketakutan. Namun setelah Fat membuka topengnya, Hado sangat terkejut. Kenapa orang lemah seperti Fat tiba-tiba bisa menjadi sangat kuat? Lalu karena Hado sangat ketakutan, dia mengancam Fat sebagai seorang kesatria suci. Fat yang mendengar itu lantas mengidentifikasi Hado. Setelah Fat mengetahui kalau skill milik Hado adalah teknik pedang suci, dia semakin geram. Kenapa orang keparat seperti Hado memiliki skill yang sangat luar biasa? Lalu mereka pun bertarung. Setelah Fat mematahkan pedang milik Hado, Hado semakin ketakutan dong. Untung nggak kencing di celananya dia lur. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fat pun memukuli Hado sampai tidak bisa dikenali oleh kedua orang tuanya. Setelah dipukuli, Hado memohon ampun kepada Fat. Namun Fat yang mendengar itu semakin geram dong. Dia teringat di saat dia dulu disiksa oleh Hado tanpa ampun. Dia juga sangat geram gara-gara orang sampah seperti Hado dan keluarga Flerik. Roxy harus pergi ke Galia. Dan Fat pun yang tidak bisa menahan amarahnya, dia langsung mengulti Hado dengan skill rahasia milik Grid. Hado yang terkena ulti, dia tidak segera meninggoy. Karena Fat masih ingin tahu kenapa Roxy tiba-tiba ditugaskan ke Galia. Hado pun menjelaskan kepada Fat kalau sebenarnya Roxy sendirilah yang menawarkan diri untuk ditugaskan melakukan ekspedisi ke Galia. Fat yang sudah mengetahui kebenarannya, dia lantas menghabisi Hado. Setelah Fat mendapatkan skill milik Hado, dia merasa jijik. Grid yang mengetahui itu, dia meminta agar Fat memberikan skillnya itu kepadanya, supaya Fat nanti bisa menggunakan skill level 2 milik Grid. Fat yang mendengar itu pun menyetujuinya. Setelah Grid menyerap skillnya, dia lantas menjadi sebuah sabit yang dapat memotong semua hal yang fana, ya termasuk mantan anjay. Lanjut. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Roxy yang hendak pergi, dia berpamitan kepada orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart, termasuk ke Fat. Fat yang melihat Roxy akan pergi, dia hendak berkata kalau dirinya ingin mengikuti Roxy ke Galia. Namun dia batalkan karena Fat takut nanti Roxy mengetahui jati dirinya. Roxy yang melihat Fat hanya diam saja. Ngomong.
Ya, dia lantas mengucapkan perpisahan. Lalu Roxy pun berangkat. Setelah kepergian Roxy, Fate memutuskan untuk menyusul Roxy ke Galia. Ya, seperti pepatah lama ya guys. Kejarlah cinta walaupun itu berada di negeri Cina. Anjay, lanjut. Setelah Fate berpamitan dengan orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart dan pemilik restoran langganannya, dia juga berangkat ke Galia. Berpindah di camp militer ibu kota, Roxy yang akan memimpin ekspedisi ke Galia, dia berpidato di depan semua orang yang akan mengikutinya untuk ekspedisi ke Galia. Setelah berpidato, Roxy disapa oleh seorang gadis yang bernama Miria. Di saat mereka berdua mengobrol, ada seseorang yang datang menghampiri mereka dan orang itu bernama Mugan. Lalu Mugan pun memberitahukan kepada Roxy kalau dulu dia juga pernah mengikuti ayahnya Roxy saat melakukan tugas. Jadi dia saat ini bertekad akan membalaskan kematian ayahnya Roxy dengan mengikuti ekspedisi dan mengalahkan naga suci. Roxy yang mendengar itu pun mengucapkan terima kasih kepada Mugan. あなたたちとならうまくやっていけそうです。頼りにしてますよ。 Berpindah di tempat penelitian ibu kota, ada dua peneliti wanita yang sedang meneliti tentang mayat monster yang telah dihabisi oleh Mukuro atau Fate. Dan wanita peneliti berambut merah bernama Raine, anak dari Mugan. Temannya Raine yang mengetahui sesuatu, dia memberitahukan kepada Raine sepertinya monster yang telah dikalahkan oleh Mukuro memiliki bekas luka panah yang tidak biasa. Raine yang mendengar itu sontak melihatnya, lalu dia pun mencari informasi di buku. Setelah mengetahui kalau itu disebabkan oleh panah sihir, Raine pun semakin penasaran karena senjata itu adalah senjata pendosa. 見てみたいな大罪武器 Berpindah di tempat Fate, kini dia sudah sampai di kota Tetra. Fate yang berjalan menyusuri kota untuk mencari tumpangan, dia mengingat masa kelamnya dulu saat dia berada di kota Tetra. Setelah menemukan orang yang akan pergi ke Galia, ternyata orang tersebut akan berangkat keesokan harinya. Fate yang mendengar itu pun memutuskan untuk menginap di kota Tetra. Di saat Fate mencari tempat makan, dia melihat ada seseorang yang sedang meminta pertolongan kepada para prajurit yang ada di restoran. Namun bukan bantuan yang dia dapat, orang tersebut malah dilecehkan oleh para prajurit itu. Fate yang melihat itu pun menolong orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah orang yang Fate kenal yang bernama Seth. Saat bertemu dengan Seth, Fate mengingat tentang ayahnya yang melindungi sebuah desa dan Seth yang selalu membulinya waktu dia kecil. Namun setelah ayahnya meninggal, penduduk desa mengusir Fate dari sana. Dan orang yang menjadi kepala desa tersebut adalah ayahnya Seth. Setelah mereka di luar, Seth meminta bantuan kepada Fate untuk menolong desanya yang diserang oleh monster. Fate yang mendengar itu hendak menolaknya, namun karena Fate butuh memakan jiwa, dia lantas menyetujuinya. 恨んでいないと言えば嘘になる。でもあそこには父さんとの思い出がある。 Sesampainya di desa, kepala desa kecewa dengan Seth karena telah membawa orang lemah seperti Fate. Penduduk desa yang merasa khawatir tentang serangan monster, mereka semakin panik. Namun kepala desa menenangkan mereka dengan berkata kalau nanti monster menyerang desa, mereka bisa mengorbankan Fate untuk menjadi tumbal. Seth yang melihat Fate akan menyerang, dia menghentikannya. Lalu dia meminta maaf kepada Fate. Dan Seth pun membawa Fate ke kediamannya. Fate yang melihat Seth dan anaknya, dia mengingat tentang almarhum ayahnya. Lalu Fate pun meminta agar Seth menceritakan tentang monster yang menyerang desa. Seth yang mendengar itu memberitahukan kepada Fate kalau monster yang menyerang desa memiliki jumlah lebih dari satu. Dan monster itu bisa terbang. Di saat Seth menceritakan itu, tiba-tiba perut Fate bunyi. Emang nggak bisa dikondisikan nih perut ya guys ya. Oke lanjut.
Di saat Seth menyiapkan makanan, tiba-tiba anaknya Seth memberikan sebuah permen kepada Fett. Lalu setelah makanan sudah siap dan di saat Fett akan makan, tiba-tiba dia pusing lalu pingsan. Seth yang melihat itu pun semakin panik dong. Anaknya yang melihat Seth kebingungan, dia memberitahukan kepada Seth kalau sebenarnya dia memberikan permen yang dikasih oleh kakeknya kepada Fett. Seth yang mendengar itu pun semakin panik, apalagi pada saat itu juga monster sudah menyerang desa mereka. Di saat para monster menyerang desa dan memakan kepala desa yang gak punya akhlak, Seth membuatkan jamu untuk Fett. Setelah meminum jamu, Fett pun terbangun. Setelah Fett mendengar apa yang sebenarnya terjadi, dia lantas keluar dari kediaman Seth. Dan di saat Fett melihat keadaan desa yang diserang para monster, dia pun terkejut. Lalu tanpa basa-basi, Fett langsung menyerang monster-monster itu menggunakan sabitnya. Setelah mengalahkan semua monster kroco, Fett lantas menyerang bos monsternya. Lalu di keesokan harinya, Fett yang melihat keadaan desa yang porak-poranda, dia lantas mengidentifikasi keadaan tanahnya. Seth yang melihat Fett memiliki skill identifikasi, dia lantas bertanya kenapa Fett tidak bekerja sebagai penilai dan hidup santai saja. Fett yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan monster. 俺には戦う以外に生きる道はないから。 Lalu Seth pun memberitahukan kepada Fett kalau dia akan pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Ya, yang penting halal ya guys ya. Oke, lanjut. Sebelum mereka berpisah, Seth meminta agar Fett memukul dirinya sekali sebagai penebusan kesalahannya di waktu kecil dulu. Fett pun menyetujuinya dan memukul Seth. Anjay, keras banget. Dan setelah itu ikatan persahabatan mereka pun terjalin ya. Lelaki mah gitu mudah banget ya guys ya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Fett mengunjungi makam ayahnya. Sedangkan di sisi lain Roxy dan rombongannya hampir sampai di wilayah Lancaster. Mugen yang mendengar itu pun memperingatkan Roxy untuk berhati-hati saat nanti bertemu dengan pemimpin Lancaster. Kembali ke tempat Fett, dia sekarang melanjutkan perjalanannya. Kereta kuda yang Fett tumpangi tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok bandit. Orang yang menyewa Fett untuk melindunginya di perjalanan malah ketakutan saat melihat para bandit-bandit itu. Dan di saat para bandit itu akan menyerang, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang para bandit itu. Dan orang yang menyerang para bandit itu adalah gadis berambut putih yang sempat Fett temui di kebun anggur milik keluarga Hart. Lalu gadis itu pun meminta untuk ikut di perjalanan mereka juga. Di saat gadis itu menaiki kereta kuda, tiba-tiba kereta kudanya jomplang guys ya, terlalu berat. Yang ternyata gadis itu lupa meringankan senjatanya. Setelah meringankan senjatanya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Fett dan gadis itu pun saling berkenalan. Fett yang mendengar gadis itu mengetahui kalau dirinya memiliki kemampuan glutoni, dia pun terkejut. Lalu gadis itu memberitahukan kalau dirinya juga memiliki skill pendosa juga. Dan dia pun bertanya apakah Fett tidak diberitahukan oleh Creed tentang hal tersebut. Fett yang mendengar itu hanya bisa tersenyum masam, sedangkan Creed hanya bersiul saat mendengar hal tersebut. Dan nama gadis itu adalah Man Seward atau kemarahan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba perut gadis itu berbunyi. Ya kayak Fett juga nih kayaknya, suka lapar guys ya. Oke lanjut. Fett yang mendengar suara perut Man, dia lantas memberikan dendeng daging miliknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Lancaster.
Di kota Lancaster, tiba-tiba ada seorang gadis yang diganggu oleh dua hantu-hantuan, lalu diselamatkan oleh kesatria suci, dan kesatria suci itu bernama Rudolf, pemimpin kota Lancaster. Fred yang baru tiba melihat pemandangan yang sangat membangkongkan itu, lalu dia pun bertanya. Orang yang mengantarkan Fred memberitahukan kalau kemungkinan kesatria suci Rudolf sedang memperagakan untuk menjadi seorang pahlawan. Nggak jelas ya. Lanjut, untuk menyambut kelompok ekspedisi yang akan melewati wilayahnya, yaitu kelompoknya Roxy. Fred yang mendengar itu pun terkejut. Ternyata kelompoknya Roxy masih berada di belakangnya. Grid yang mendengar itu pun mengejek Fred karena Fred yang ingin menyusul Roxy, malah Roxy yang didahului oleh Fred. Dan di saat Fred berencana untuk mencari tempat menginap, tiba-tiba Man malah tertidur. Auto menggendong Man sampai ke tempat menginap dong Fred. Ya guys ya, oke lanjut. Di saat berjalan mencari tempat menginap, Fred melihat orang yang memiliki simbol di tengkuknya. Dan bahkan penjaga kota pun memiliki simbol tersebut. Grid yang melihat Fred terkejut dan kebingungan, dia pun memberitahukan kemungkinan pemimpin kota Lancaster membedakan kasta dengan simbol-simbol itu. Berpindah di tempat lain, Rudolf marah kepada kedua orang yang tadi menjadi hantu-hantuan karena akting mereka sangatlah jelek. Setelah Rudolf mengirim mereka ke tempat sang pencipta, dia pun pergi. Kembali ke tempat Fred, setelah Fred membaringkan Man ke tempat tidurnya, tiba-tiba Grid bergumam bahwa dia tidak menyangka kalau Man masih hidup. Fred yang mendengar itu pun terkejut, lalu dia bertanya apakah Grid mengenali Man. Grid yang mendengar pertanyaan Fred, dia menjelaskan kalau sebenarnya mereka sudah saling kenal sejak lama sekali, dan bahkan dengan senjatanya Man yaitu Sloth. Lalu Grid pun memberitahukan kepada Fred kalau di dunia ini ada 7 skill pendosa, yaitu Gluttony, Wrath, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride. Ya itu ya guys ya, kalau salah sebut mohon dimaafkan. Oke lanjut. Dan ketujuh skill itu adalah skill yang menantang hukum para dewa. 何のためにこんな力。おいおい、気持ちの揺らぎはいつかお前の命取りになるぞ。 Lalu Grid pun menyarankan agar Fred bisa mengendalikan skill Gluttony miliknya agar Fred tidak lepas kendali nantinya, yaitu dengan cara Fred mengisi Gluttony dengan pelan-pelan dan membiarkan Fred berada di mode setengah lapar. Fred yang mendengar itu pun ingin mencoba metode tersebut. 半飢餓状態を維持するんだ。行こう。 Setelah bertemu monster, Fred lantas mencoba jurus barunya. Dan setelah mengalahkan satu monster, Fred lantas ingin bergegas berburu monster lagi. Namun diperingati oleh Grid agar Fred berburu dengan pelan-pelan dan menahan rasa laparnya. Di saat Fred berburu, Man sudah terbangun dari tidurnya. Di saat Man berjalan-jalan di koridor, dia melihat adanya poster hadiah berburu monster golem. Kembali ke tempat Fred lagi, kini dia sudah mulai bisa menahan rasa laparnya. Lalu dia pun merasakan adanya monster yang lebih kuat di dekatnya. Dan ternyata ada seekor monster yang sangat kuat sedang bertarung dengan para prajurit. Di saat para prajurit itu sudah putus asa, tiba-tiba ada yang menyerangnya, yaitu si Fred. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fred pun bertarung dengan monster tersebut menggunakan sabitnya. Di saat Fred akan menebas monster tersebut, tiba-tiba inti monster itu malah melarikan diri. Bukan Fred dong namanya kalau membiarkan inti monster itu pergi. Lalu Fred pun menyerangnya dengan ulti terbarunya. Setelah mengalahkan monster tersebut, para prajurit yang tadi diselamatkan oleh Fred mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, Fred sudah sampai di penginapannya. Fred yang melihat Man yang terbuka
mereka tanpa sehelai benang, dia pun terkejut. Lalu Fat pun bertanya kepada Man ingin pergi kemana. Man pun menjawab kalau dirinya akan pergi berburu monster golem pasir. Fat yang mendengar itu memberitahukan kalau dirinya sudah membasmi monster tersebut. Marah dong Man saat mendengar hal tersebut karena hadiahnya sudah diambil oleh Fat. 私の報酬 Fat yang melihat Man marah, dia lantas memberikan hadiahnya kepada Man agar Man bisa tenang. Lalu Fat pun mendapatkan hadiah dari Guild. Dan tiba-tiba kesatria suci Rudolph datang dan menyuruh Fat menjadi bawahannya. Man yang melihat tindakan dari kesatria Rudolph yang tidak sedap dipandang, dia lantas menghantamnya sampai terpental. ケツの青いガキは家に帰ってママの Karena Fat takut mendapatkan masalah, dia pun membawa Man pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Fat yang melihat Man yang selalu makan, dia bergumam kenapa Man yang selalu makan tidak tumbuh besar. Man yang mendengar itu langsung marah dong, auto aktif skill berat milik Sloth. Dan itu membuat roda keretanya hancur. Di saat Fat menunggu orang yang memiliki kereta kuda memperbaiki rodanya, tiba-tiba Man pergi ke desa yang berada di dekat sana. Fat yang melihat itu pun mengikutinya. Lalu Fat pun mencari kepala desa tempat tersebut untuk meminta izin menginap di sana. Setelah menemukan kepala desanya, Fat diajak berduel oleh kepala desa tersebut yang ternyata adalah seorang mantan kesatria suci. Di saat Fat mencoba menggunakan skill identifikasi, tiba-tiba kepala desa itu mengetahuinya. Terkejut dong Fat kalau skill identifikasinya diketahui. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Fat yang kalah mengira kalau dirinya tidak bisa tinggal di desa tersebut. Tapi tiba-tiba kepala desa itu mengizinkan Fat untuk tinggal di desa tersebut. Dengan syarat Fat harus berlatih dengannya, ya seperti menjadi seorang murid lah ya. Fat yang telah mendengar alasan kenapa dia harus berlatih dengan kepala desa itu pun menyetujuinya. Meskipun Grid mencurigai tentang tindakan dari kepala desa tersebut. Dan nama kepala desa tersebut adalah Aaron Barbatos. Lalu saat Aaron melihat Man, dia terkejut karena Man adalah orang yang sangat hebat dan tangguh. Dan masa pelatihan Fat pun dimulai. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Jangan kayak banci dong, lemes banget Anda ya guys ya. Lalu Aaron pun memperlihatkan cara yang tepat. Di saat Fat berlatih, tiba-tiba skill glutoninya setengah aktif. Dan itu membuat Fat semakin cepat memahami latihan yang diberikan oleh Aaron. 力を入れない方が動ける。これでステータスもコントロールできれば。 暗記が Singkat cerita, senja pun tiba. Meskipun senja tak semanis senyummu yang indah, anjay. Lanjut. Fat yang hendak masuk ke rumah, tiba-tiba dia mencium bau monster dari arah kastil. Di sisi lain, Aaron yang memasuki rumahnya, dia dikejutkan dengan makanannya yang sudah berserakan akibat ulah main. Fat yang iseng melakukan sesuatu kepada main yang tertidur. Lalu di saat Fat berjalan-jalan, dia menemukan foto keluarga milik Aaron. Dan di saat itu juga Man yang sudah terbangun geram saat melihat wajahnya. Di keesokan harinya, Fat berlatih menggunakan ranting sebagai pedangnya. Dan di saat Aaron menyerang Fat, dia bisa membelokkan serangan Aaron yang tajam ke arahnya. Setelah latihan, tiba-tiba Man datang, lalu membalas perbuatan Fat kemarin. 必要最低限の力で。似合って Di malam harinya, saat mereka makan bersama, Fat yang melihat Aaron melihat ke arah kastil, dia bertanya apakah ada sesuatu di kastil itu.
Aaron yang mendengar pertanyaan Fed, dia menceritakan kalau sebenarnya ada monster Raja Lis yang bersemayam di sana, dan itu terjadi 15 tahun yang lalu. Di saat dia melakukan tugas dari kerajaan, kastil miliknya itu diserang oleh Raja Lis yang membuat keluarganya terbunuh di sana dan mereka pun menjadi undead sampai sekarang. Fed yang mendengar itu pun terkejut. Lalu tiba-tiba mode laparnya Fed mulai memberontak. Aaron yang mengetahui kalau Fed akan menyerbu kastil, dia pun berkata kepada Fed kalau dirinya juga ingin menyerang kastil itu bersama Fed. Man yang mendengar kalau mereka akan menyerang kastil, dia berkata akan menunggu mereka di desa dan menjaga penduduk desa. Dengan syarat Aaron harus membayarnya 50 keping emas. Lalu Aaron dan Fed pun berangkat ke kastil berdua. Sesampainya di dalam kastil, mereka disambut oleh orang-orangnya Aaron termasuk anak dan istrinya Aaron. Aaron yang melihat mereka masih hidup, dia pun terkejut. Grid yang melihat Fed kebingungan, dia memberitahukan kalau apa yang dia lihat saat ini adalah sebuah sihir ilusi. Di saat Aaron dan anaknya berbicara menikmati pertemuan mereka yang sudah lama tertinggal, tiba-tiba anaknya menyerang Aaron di saat Aaron akan memberikan hadiah kepada anaknya tersebut. Untung masih bisa Aaron tangki serangannya tersebut. Di saat Fed melihat Aaron bertarung dengan anaknya, dia ingin membantunya. Namun, Grid memberitahukan kepada Fed kalau dia membunuh mereka, skill glutoni milik Fed akan memakan jiwa mereka juga. Dan itu akan mengakibatkan jiwa orang-orang itu terjebak selamanya seperti berada di neraka abadi. Fed yang mendengar itu pun memutuskan untuk mencari Raja Lis saja yang mengendalikan mereka semua. Setelah Fed menemukan Raja Lis, dia langsung menyerangnya. Setelah Raja Lis terkena serangan Fed, dia lantas memanggil jiwa orang-orang yang telah dia bunuh untuk menjadi undead. Fed yang melihat orang-orang itu pun menjadi galau. Di saat Fed bingung apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang itu, tiba-tiba Aaron datang setelah mengalahkan anaknya. Di saat Aaron melihat istrinya di sana, Aaron pun marah dan menyerang menggunakan skill miliknya. Fed yang melihat Aaron tidak akan bisa mengalahkan Raja Lis sendirian, dia pun memutuskan untuk membantunya dengan memakai pedang milik anaknya Aaron. グランドクロース長い間待たせたな。 Setelah mengalahkan Raja Lis, Fed dan Aaron membersihkan semua monster skeleton yang ada di sana sampai pagi. Sesampainya di desa, Fed takut kepada Man karena dia pulang terlambat. Aaron yang melihat itu lantas memberikan koin emas kepada Man dan itu juga ampuh bagi wanita. Ya, anime juga seperti itu. Wanita mah gitu. Nggak bercanda, lanjut. Lalu tiba-tiba Man berkata kepada Fed kalau uang itu tidak akan pernah berbohong, tidak seperti para pejabat. Lanjut, apa sih nggak jelas. Dia juga menegaskan Fed akan mengerti pentingnya uang setelah Fed hidup lebih lama. Aaron yang mendengar itu pun mengingat sesuatu, kalau dia sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Man 50 tahun yang lalu. Dan Man masih sama seperti 50 tahun yang lalu. Fed yang mendengar itu pun terkejut dong. Lalu Aaron bertanya siapa sebenarnya Man. Sambil berjalan pergi, Man menjawab kalau dirinya adalah hantu yang tidak diizinkan untuk mati. 私は死ぬことが許されない亡霊。 Fed dan Aaron yang mendengar itu semakin terkejut dong. Lalu di saat Fed akan pergi, Aaron meminta Fed untuk kembali menemuinya setelah Fed menyelesaikan tujuannya. Karena Aaron memiliki hal penting yang ingin dia beritahukan kepada Fed. Berpindah di ibu kota, Rafale dan Memil sedang membicarakan tentang batu bertua yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang mereka dapatkan.
Lalu Rafale yang tidak melihat Hado setelah dia tiba, dia pun bertanya kepada pelayannya. Pelayannya memberitahukan kalau Hado sudah dibunuh oleh Mukuro. Dia juga memberitahukan kalau Mukuro bukanlah monster tapi seorang prajurit. Rafale yang mendengar itu langsung geram dong. ムクロ Kembali ke tempat Fed, kini dia melanjutkan perjalanannya menuju Galia. Di perjalanan, tiba-tiba Men memberikan makanan kepada Fed. Lalu setelah itu Men tiba-tiba tidur di pangkuannya Fed tanpa permisi. Fed yang melihat Men tidur dengan sangat pulas, dia mengingat tentang apa yang sudah dikatakan Men sebelumnya. Karena penasaran, Fed pun bertanya kepada Grid siapa sebenarnya yang ingin dilawan oleh Men. Grid yang ditanyai malah terdiam. Fed yang melihat Grid terdiam, dia bertanya apakah Grid tidak mau memberitahukannya lagi. Grid pun menjawab dengan ambigu. Kalau Fed berkelana bersama Men, nantinya Fed akan mengetahuinya dengan sendiri. 厄介事の香りがプンプンするな Lalu cerita pun berpindah di rombongannya Roxy. Kini mereka sudah sampai di wilayahnya Hausen, yaitu wilayahnya Aaron. Sesampainya di dekat kastil, Roxy dan rombongannya disambut oleh Aaron. Di saat Roxy akan memperkenalkan dirinya, Aaron sudah mengetahui siapa Roxy. Karena Mason dan Aisyah dulunya adalah temannya Aaron. Dan namanya Roxy adalah nama yang diberikan oleh Aaron. Lalu sambil bercanda Mugan berkata kalau dirinya iri kepada Roxy karena nama Roxy diberikan oleh sang pahlawan itu sendiri. Aaron yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya adalah mantan pahlawan. Dan kenapa dia berhenti menjadi pahlawan? Karena apa yang sudah dia perjuangkan kini sudah tidak ada lagi. Ya, pahlawan kalau tidak ada tujuan pun bisa berhenti juga ya guys ya. Roxy yang mendengar itu pun bertanya, bukannya Aaron sudah mengalahkan Raja Lis? Aaron pun menjawab, memang benar dia sudah mengalahkan Raja Lis, tapi dia mengalahkannya dengan dibantu oleh seseorang. Miria yang mendengar itu pun kepo. Lalu dia bertanya siapa orang kuat yang bertarung bersama dengan Aaron, karena dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Roxy juga bertanya siapa nama orang tersebut karena dia ingin melaporkan jasa orang itu ke ibu kota untuk dokumentasi. Aaron yang mendengar itu tidak mau memberitahukan identitasnya Fed karena Fed pernah berpesan kepada Aaron untuk merahasiakan identitas aslinya. Roxy yang mendengar itu tidak memaksa Aaron, lalu dia berpamitan ingin melanjutkan perjalanannya. Aaron yang melihat Roxy akan pergi, dia bertanya apakah Roxy akan pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun terkejut, kenapa Aaron bisa mengetahui tujuannya. Aaron pun menjawab karena pasti anak muda seperti Roxy akan pergi ke Galia untuk mencari pengalaman. Dan itu juga pasti karena ulah dari keluarga Flerik yang selalu ingin menyingkirkan keluarga besar yang ada di kerajaan. Seperti keluarga Hart dan keluarga Barbatos. Roxy yang mendengar itu pun berkata kalau kepergiannya ke Galia bukanlah ulah dari keluarga Flerik. Karena dirinya memang ingin pergi ke Galia untuk melindungi rakyat biasa seperti yang dilakukan oleh ayahnya sebelum meninggal. Aaron yang mendengar Mason sudah meninggal, dia pun terkejut. Lalu dia meminta Roxy untuk berlatih dengannya sebelum dia pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun menyetujuinya karena dia ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi orang lain. 私はもっと強くなりたいのです。みんなを守るために。 Di sisi lain, Fed dan Men sudah sampai di Galia. Men yang melihat tempat itu, dia berkata kalau ini adalah tempat tinggalnya dulu sebelum dia dikirim ke ibu kota. Setelah mengatakan itu, Men melanjutkan perjalanannya dan menuju ke sebuah kepompong.
Fed yang melihat kepompong itu bertanya kepada Grid. Grid pun menjawab kalau itu adalah sebuah chimera, senjata biologis yang dulu dibuat oleh orang Galia. Sesampainya di depan kepompong itu, Fed pun mengidentifikasinya, dan Fed mengetahui nama dari chimera itu adalah Haniel. Lalu Fed pun bertanya kepada Men apa yang akan dia lakukan dengan chimera tersebut. Man menjawab kalau dirinya ingin melawan Chimera itu dan dia butuh bantuan Fed untuk melawan Chimera. Karena cara mengalahkan Chimera dengan menghilangkan jiwanya. Dan skill glutoni adalah memakan jiwa. Dan diberitahukan oleh Man kalau skill glutoni milik Fed adalah skill paling berdosa dari semua skill pendosa. Lalu tanpa basa-basi, Men langsung menyerang kepompong itu dan itu membuat Chimeranya terbangun. Fed yang melihat adanya manusia di dalam tubuh Chimera, dia pun terkejut. 俺と同じ赤い目 Namun Grid memberitahukan kalau itu hanyalah cangkangnya saja yang seperti manusia dan sebenarnya adalah seekor monster. Lalu Men pun menebas lengan Chimera sedangkan Fed memanah kaki Chimera menjadi batu. Fed yang senang mengira kalau sudah menang, dia dikagetkan dengan Chimera yang tiba-tiba memiliki skill regenerasi. Lalu setelah Men menyerangnya lagi, tiba-tiba Chimera itu melakukan metamorfosis. Fed yang melihat Men berusaha untuk melindunginya, dia melihat sosoknya Roxy di dalam tubuh Men. Lalu dengan penuh tekad, Fed pun memutuskan untuk berubah di mode setengah lapar. さあ反撃開始だ Setelah Fed di mode setengah lapar, mereka pun menyerang Chimera bersama-sama. Setelah Chimera itu tumbang, dia membuat dinding perlindungan. Fed yang melihat itu lantas menebasnya menggunakan sabit. Setelah dindingnya hancur, Chimera itu langsung melarikan diri. Men yang melihat itu lantas menyuruh Fed untuk menaiki Sloth dan akan melemparkan Fed menuju Chimera yang melarikan diri. Setelah Fed dilempar, dia kebingungan akan menyerangnya dengan menggunakan skill yang mana. Grid yang mengetahui kebingungan Fed memberitahukan kalau sekarang Fed bisa menggunakan skill rahasia level 2 miliknya kalau Fed memberikan 20% atributnya. Setelah Grid berubah menjadi sabit dengan 2 mata pisau, Fed lantas menebas Chimera Haniel. Setelah mengalahkan Chimera Haniel, tiba-tiba Fed melihat ingatan Haniel, di mana Haniel bersama dengan banyak anak kecil gembira menyambut seorang peneliti. Namun lambat laun hanya tinggal Haniel sendirian di sana. Dan di akhir ingatan itu, Fed melihat Men yang bersama dengan Haniel. Setelah mengalahkan Haniel, Men membuatkan makam untuk Haniel. Fed yang melihat itu bertanya apakah Men mengenalnya. Men menjawab kalau dirinya tidak tahu. Namun yang pasti apabila ada orang yang sudah menjadi Chimera, dia akan membunuhnya. Karena apabila dia tidak melakukan itu, nantinya akan banyak orang yang mati. Fed yang mendengar itu pun terkejut. Lalu dia mengingat kalau dirinya nanti juga bisa jadi lepas kendali dan membahayakan orang lain. Lalu Fed pun meminta kepada Men kalau suatu saat nanti dirinya lepas kendali, dia meminta agar Men juga membunuhnya. Karena orang yang dapat melakukan itu hanyalah Men seorang. Men yang mendengar itu pun menyetujuinya. Lalu mereka hendak berpisah karena Fed akan pergi ke Babylon sedangkan Men ingin membangun desanya. Sebelum pergi, tiba-tiba Grid sudah naik level. Dia sudah berubah menjadi sebuah perisai. Lalu mereka pun berpisah. Setelah Fed sampai di Babylon, yaitu benteng kota yang ada di Galia, tiba-tiba kelompoknya Roxy juga datang.
Fate yang menyadari itu lantas memakai topengnya. Di saat Fate melihat Roxy bersama dengan kerumunan orang, tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu dari orang yang berada di belakangnya. Lalu sambil berlalu pergi, orang itu berkata kalau Roxy akan mati di sana. ここで死んでもらう